Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh betapa besar kekaguman saya kepada Bapak dan Ibu sekalian yang begitu semangat untuk menghadiri majelis ilmu, meskipun ini adalah hari kedua dari Lebaran Idul Adha atau hari pertama di antara hari-hari tasyrik, di mana hari tasyrik ini yaum aklin wa syurbin, hari makan dan minum, hari makan-makan dan minum-minum. Artinya tidak sedikit di antara kita menghabiskan waktu hari tasyrik ini ya untuk menyelesaikan agenda menghabiskan makanannya yang dia dapatkan dari daging sembelihan, entah itu satenya, entah itu sopnya, entah itu gulainya dan lain sebagainya. Akan tetapi ternyata ada di antara bapak dan ibu yang tetap meluangkan waktu untuk menuntut ilmu syar'i di hari tasyrik ini. Ya, di saat sebagian besar kajian itu libur, Pak. Ya. Tetapi ini luar biasa ini. Semoga ini menambah amalan, menambah besarnya pahala kita. Ya, dan tentu saya yakin Bapak dan Ibu sudah silaturahim, sudah juga menikmati hidangan-hidangannya. Artinya tanpa mengabaikan kegiatan pada umumnya, tetapi tetap menuntut ilmu syar'i. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji hadis yang kedua dari hadis-hadis dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya. Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis pertama kita ketahui adalah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis kedua yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini juga dibawakan oleh beliau. Ya, dari beliau, maksudnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum." Tatkala kami sedang duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pada suatu hari. Di sini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menggambarkan situasi dan kondisi begitu dekatnya Rasulullah dengan para sahabat. Begitu akrabnya mereka. Di mana terkadang mereka menghabiskan waktu untuk duduk-duduk santai namun penuh manfaat. Tidak ada dusta, tidak ada kemungkaran. Ya, tapi sedang santai saja.
ya, sedang duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam beberapa riwayat disebutkan ketika ada orang datang, mereka yang datang ini bertanya, siapa di antara kalian yang bernama Muhammad? Artinya tidak ada tempat khusus. Mungkin meja dan kursi ini terlalu keren gitu ya. Mungkin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada tempat khusus yang menjadikan orang itu tahu bahwa itu yang dimaksud adalah Rasulullah. Dalam riwayat lain seperti itu. Ketika kondisi sedang duduk-duduk santai. Dan ini memberikan faedah bagi kita tentang keutamaan duduk-duduk dengan ahli ilmu, membersamai mereka. Ya, tidak harus dalam majelis taklim saja. Terkadang dalam hal yang ringan, ya itu pun akan memberikan manfaat bagi kita bersamanya kita dengan mereka. Ittala alaina rajulun syadidu bayadith thiyab syadidu sawadis syar la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami sedang duduk-duduk seperti itu, tiba-tiba muncullah seorang laki-laki yang sangat asing, di mana bajunya sangat putih bersih, rambutnya juga hitam legam. Baju yang putih bersih menandakan orang tersebut bukan orang jauh. Bajunya ya dekat dari rumah, bajunya bersih. Demikian juga rambut yang hitam tidak menunjukkan adanya debu-debu. Ya, tidak menunjukkan adanya debu-debu di rambutnya. Sehingga disebutkan di sini la yura alaihi atharus safar. Tidak ada tanda-tanda kalau orang itu adalah orang yang sedang bersafar, bepergian jauh. Tapi herannya, wala ya'rifuhu minna ahad. Tidak seorang pun di antara kami yang mengenal dia. Berarti orang ini aneh. Orang kampung juga bukan, orang lokal bukan, tapi disebut orang jauh, orang yang safar, nggak ada tanda-tanda kalau dia itu orang safar. Sangat rapi dan bersih. Kata sebagian ulama, di antara faedah dari kisah ini adalah bagaimana seorang penuntut ilmu mempersiapkan dirinya dalam menuntut ilmu. Bahwa termasuk adab etika seorang penuntut ilmu adalah memakai pakaian yang bersih, ya, dan kalau bisa sudah mandi, yang nampak pada rambutnya yang hitam itu, ya, mungkin pulang kerja, mungkin pulang olahraga, mungkin dari mana, mandi dulu pakai pakaian yang bersih. Ini dalam majelis ilmu, sama seperti ketika menghadiri sholat, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sangat dibutuhkan kesiapan. Ya, jadi penuntut ilmu itu harus rapih pakaiannya, ya, penampilannya enak untuk dilihat, menunjukkan semangat begitu. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam.
hingga dia pun, orang tersebut, ya, duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapannya. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Maka ia pun menempelkan lututnya kepada lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan kedua tangannya di atas pahanya. Di sini ada dua pemahaman. Apakah dia meletakkan kedua tangannya di paha Rasulullah? Yang pertama. Yang kedua, dia meletakkan tangannya di pahanya sendiri. Dalam posisi seperti ini. Meletakkan tangan di pahanya sendiri. Sebagian ulama banyak yang menguatkan meletakkan kedua tangannya di atas pahanya sendiri. Bukan di paha Rasulullah SAW, tapi tetap menghargai pendapat yang mengatakan meletakkan di atas paha Rasulullah SAW. Dia menunjukkan posisi yang sangat siap untuk menerima ilmu. Waqala, kemudian dia berkata, Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Kaget tentunya para sahabat. Yang biasa manggil nama itu orang-orang Badui yang jauh dari peradaban. Yang sudah beradab, apalagi dia kenal dengan Rasulullah, manggilnya wahai Nabi, wahai Rasulullah. Ya. Tapi ini memanggil nama. Berarti jelas nih orang jauh, orang Badui. Kabarkan kepadaku tentang Islam. Ajarkan kepadaku tentang Islam. Islam itu apa? Lihat bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab. Apakah Rasulullah mengalihkan kepada hal-hal lain di luar pertanyaan? Sebentar, Bapak ini siapa? Dari mana? Kok tiba-tiba nanya, gak kenalan, ada apa? Atau nanya ke sahabat, tidak kenal kan orang ini? Memperpanjang, ya, hal-hal yang mungkin gak begitu urgent. Maka ketika ditanya, Rasulullah SAW langsung jawab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW pun menjawab, Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam itu nanya, gak kenalan, ada apa? Atau nanya ke sahabat, tidak kenal kan orang ini? Memperpanjang, ya, hal-hal yang mungkin gak begitu urgent. Maka ketika ditanya, Rasulullah SAW langsung jawab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW pun menjawab, Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam itu, kata Rasulullah, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Engkau bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah.
Syahadah, bersaksi, adalah mengikrarkan sesuatu yang diketahui dengan yakin. Disebut seseorang itu bersaksi kalau dia mau mengungkapkan, menyampaikan hal yang dia ketahui secara yakin. Kalau dia tidak tahu, kalau dia tidak yakin, ya maka tidak diterima persaksiannya. Makanya syahadat la ilaha illallah ini di antara syaratnya adalah al-ilmu al-yaqin. Ya, ada 6 atau 7 syarat. Tentu bukan pembahasan kita saat ini. Yang terpenting adalah, ya, di antaranya adalah al-ilmu al-yaqin. Jazakallah. Mengetahui maknanya, maksudnya, kemudian yakin dengan maknanya tersebut. Ya, yakin. Apa yang harus diketahui maknanya dan harus diyakin kandungannya. Bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Sesembahan-sesembahan yang disembah oleh manusia itu batil. Itu tidak benar. Entah itu malaikat, entah itu nabi, entah itu orang soleh, entah itu bebatuan, pohon, segala macam. Semuanya batil. Tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar. Menafikan semua sesembahan. Illallah, menetapkan bahwa Allah saja satu-satunya. Itu Islam yang berhak, ya, meyakini dengan sangat yakin dan siap mengikrarkan bahwa tidak ada sesembahan, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Sehingga kalau sudah Islam, tidak boleh mengakui ada sesembahan lain selain Allah. Berarti tidak boleh mengakui ada agama lain yang benar kecuali Islam. Karena hanya Islam yang meyakini Allah saja satu-satunya berhak disembah dan diibadahi. Agama selain Islam, mereka meyakini peribadahan kepada selain Allah. Doa dan harapan mereka kepada selain Allah. Ya. Kemudian wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya, ya, meyakini dan mengikrarkan atau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, Abdullah wa Rasul, hamba Allah dan Rasulnya. Harus mengetahui betul bahwa Nabi Muhammad itu hamba Allah dan utusan Allah. Hamba Allah, maka kita tidak boleh gulu berlebih-lebihan kepada beliau. Rasulullah, maka kita tidak boleh meremehkan, tidak mau mentaati beliau, tidak mau mendengarkan beliau. Itu meremehkan. Nah, kita meyakini beliau sebagai Rasulullah, maka kita tidak boleh meremehkan. Kita harus beriman, kita harus melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, membenarkan apa yang diucapkannya.
ya, membenarkan apa yang diucapkan dan beribadah dengan apa yang disyariatkan. Ini keyakinan bahwa Muhammad sebagai Rasul. Wa tuqimus shalah, setelah mengikrarkan dua kalimat syahadat. Syahadat yang pertama la ilaha illallah, yang menunjukkan bahwasanya ibadah itu harus ikhlas karena Allah. Syahadat yang kedua wa anna Muhammadar Rasulullah, yang menunjukkan bahwasanya ibadah itu harus mengikuti petunjuk Rasulullah. Selanjutnya kita mendirikan sholat 5 waktu, ya, dengan sempurna, terpenuhi rukunnya, terpenuhi wajibnya, dan lebih sempurna lagi dengan terpenuhi sunnah-sunnahnya. Wa tu'tiyaz zakah, dan menunaikan zakat yang diwajibkan atas orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin. Ya, zakat itu sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, yaitu khadu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, diambil dari orang-orang kaya mereka, dibagikan kepada fakir miskin di antara mereka. Keberadaan orang kaya, keberadaan orang miskin itu sudah sunnatullah, dan hampir nggak ada yang mau miskin. Jangan mencela orang miskin. Orang malas berhak untuk dicela. Orang nggak mau kerja berhak untuk dicela. Tapi orang miskin jangan dicela. Karena tidak sedikit orang yang sudah rajin, orang yang sudah berusaha, tapi tetap miskin. Bertani, setelah subuh langsung berangkat ke sawah, pulang sore, kadang menjelang maghrib. Ketika mendekati panen diserang hama tikus, hama belalang, segala macam, yang akhirnya pertaniannya gagal. Ya. Dia bukan orang yang malas, dia sudah berusaha, tapi Allah mengujinya dengan kegagalan dan kegagalan, tokor dan tokor. Pedagang juga begitu, banyak yang sudah berusaha, tapi Allah uji dengan kemiskinan. Jadi yang berhak dicela itu bukan orang miskin, para pemalas yang gak mau berusaha, yang gak mau berikhtiar. Itu. Ya, adapun orang miskin sama keberadaan seperti orang kaya, sudah menjadi sunnatullah, dan ada hikmah yang sangat besar keberadaan orang miskin itu, yaitu untuk memudahkan orang kaya, mereka mendapatkan pahala yang besar dengan zakat dan infak sedekah mereka. Ini zakat. Wa tasuma Ramadan, berpuasa Ramadan sebulan penuh, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, dengan niat beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting dari puasa itu adalah ketakwaan, sehingga orang yang tidak bertakwa, orang yang bermaksiat, walaupun dia berpuasa di siang hari, Allah tidak menerima puasanya. Allah tidak butuh dia menahan lapar dan haus, sehingga rubba shaimin laisa min siyamihi illa al-ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam juga engkau menunaikan ibadah haji ke Baitullah, ya, bagi yang mampu, jika engkau mampu untuk menunaikannya.
Maka kewajiban haji hanya bagi yang mampu. Hanya bagi yang mampu. Bagi yang sudah bisa mendaftar, hendaklah segera mendaftar untuk menggugurkan kewajiban. Ya, bagi yang sudah mampu. Tapi kalau belum bisa mendaftar, tidak perlu utang. Tidak perlu pakai dana-dana talangan segala. Ya, cukup dari hasil usaha dan kerja kita. Ada lebihnya kita bisa daftarkan untuk haji. Kemudian selebihnya tawakal pada Allah sambil menabung dan sambil menunggu antrian. Apa kata orang tersebut? Qala sadaqta. Engkau benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami terheran-heran. Ini orang, dia yang bertanya tapi dia yang membenarkannya. Berarti dia tahu dong jawaban dari pertanyaan itu. Ditahan penasaran mereka. Qal fa akhbirni 'anil iman. Ternyata orang itu nanya lagi. Kabarkan kepadaku atau ajarkan aku tentang iman. Rasulullah pun tetap menjawab. Qal antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu engkau beriman kepada Allah. Iman artinya engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Di sini Rasulullah SAW menjawab iman dengan rukun iman. Iman itu sendiri secara bahasa adalah membenarkan disertai dengan ketundukan. Membenarkan sesuatu yang diikuti dengan ketundukan. Sedangkan secara istilah, iman itu meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Al-i'tiqadu bil qalbi wal qawlu bil lisani wal amalu bil arkan yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Itu iman. Iman itu harus terpenuhi 3 hal. Yang pertama, dia ucapkan dengan lisannya, dia ikrarkan, dia yakini dengan hatinya, dia amalkan dengan anggota badannya. Kalau ada orang yang tidak mau mengikrarkan, walaupun dia yakin kebenaran Islam, dia bukan orang beriman. Dalam hatinya yakin Islam itu benar, Allah yang berhak disembah, Nabi Muhammad utusan Allah, tapi dia nggak mau mengucapkan. Maka orang seperti ini adalah disebut penentang. Dia menentang apa yang dia yakini kebenarannya, tidak memasukkannya ke dalam iman. Harus mengucapkan, gak cukup dengan yang hati saja. Sebaliknya, kalau ada orang yang mengucapkan iman tapi gak yakin dengan hati, ini juga tidak bermanfaat.
itu adalah perilaku orang-orang munafik. Mereka mengucapkan dengan lisan tapi berbeda dengan apa yang diyakini di dalam hati. Ya. Demikian juga orang yang hanya mengucapkan dan meyakini tapi tidak mau beramal. Oleh karena itu iman ini bertambah dan berkurang tergantung amalan. Yazidu bi ta'ah, bertambah iman itu dengan ketaatan amalan. Kemudian berkurang dengan kemaksiatan, amalan yang buruk. Tidak cukup dengan hati, seperti pemahaman Murji'ah. Orang-orang Murji'ah mengatakan amalan bukan bagian dari iman. Kata orang Murji'ah, yang penting hatinya, Mas. Yang penting hatinya. Mau bagaimana perbuatannya, maksiat segala macam, yang penting hatinya. Ini tidak benar. Rasulullah adalah orang yang paling bertakwa. Rasulullah adalah orang yang paling menunjukkan secara zahirnya ketakwaan tersebut. Beliau sholat berjamaah. Beliau menjauhi maksiat. Ya. Maka orang-orang yang mengklaim punya keimanan yang tinggi cukup dengan hati tanpa perlu beramal, ini sangat sesat sekali. Bahkan orang-orang Murji'ah itu mengatakan keimanan kita, ya selagi hati ini yakin, sama keimanannya dengan para sahabat, sama dengan Rasulullah, bahkan dengan malaikat Jibril, kata mereka. Karena mereka memandang iman itu cukup hati saja. Ya, bahkan mereka dengan keyakinan tersebut mereka berzina, mereka melakukan maksiat dengan keyakinan yang penting hati tetap dalam iman. Bayangkan dia bermaksiat terus bilang hatinya beriman. Ini dusta. Ini dusta. Ketika Allah berfirman, Allah tidak melihat fisik seseorang. Kata Rasulullah, walakin yang dulu ila qulubikum wa a'malikum. Allah memang tidak melihat wajah dan fisik kalian, tapi Allah melihat kepada apa? Melihat kepada hati dan amalan kalian. Ya, melihat kepada hati dan amalan kalian. Nah, jadi ini iman. Dan iman dengan Islam ini dua istilah yang apabila berkumpul maknanya berbeda. Apabila terpisah maknanya sama. Di hadis ini Islam dan iman berkumpul, maka maknanya sedikit beda. Islam itu berkaitan dengan amal-amal zahir, iman berkaitan dengan amal-amal batin. Tapi kalau disebutkan sendirian anak muslim, saya seorang muslim, maka yang dimaksud adalah ya Islam, ya iman gitu. Ada ayat ya ayyuhalladzina amanu wahai orang beriman, yang dimaksud adalah ya muslim juga. Sama mananya. Kalau disebut Islam saja maksudnya iman juga. Kalau disebut iman saja maksudnya Islam juga. Tapi ketika bergandengan ada sedikit perbedaan. Berapa menit lagi? Bisa. Berapa menit lagi? 5. 2 menitan lagi. Ya. Baik. Ya, jadi mungkin di kesempatan ini kita sampai di definisi iman. Ya, dengan Islam kaitannya. Islam itu al-istislamu lillahi bin tauhid wal inqiyadu lahu bil ta'ah wal bara'ah min asyirki wa ahli. Islam itu berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk patuh
dengan mentaatinya, berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Ketika digandengkan dengan iman, maknanya sedikit berbeda. Tapi kalau disebut sendirian, maknanya sama dengan iman. Di hadis ini digandengkan kan ada Islam, ada iman, berarti maknanya berbeda. Dijawab Rasulullah dengan jawaban yang berbeda. Tapi kalau hadis yang lain misalnya Rasulullah bersabda, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Di situ nggak disebutkan iman. Maka yang dimaksud adalah Islam dan iman sekaligus. Seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Saya lupa nih, biasanya setelah adzan kita tanya jawab atau udah selesai? Oh, tanya jawab ya. Jadi kita adzan dulu. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan sejenak sambil nunggu jika ada yang ingin bertanya. Ya, silahkan jika ingin bertanya melalui kertas bisa disampaikan. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan tentang iman ini dengan rukun iman. Dan definisi iman tadi sudah kita ketahui, bahwa secara bahasa adalah membenarkan sesuatu dengan ketundukan. Secara istilah mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, mengamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Selanjutnya harus kita pahami ada yang namanya rukun iman dan ada yang namanya cabang iman. Rukun iman adalah apa yang disebutkan di hadis ini. Ada 6. Yang mana apabila hilang salah satunya, hilanglah iman keseluruhan. Jika hilang salah satu dari 6 hal ini, maka hilang secara keseluruhan. Contoh misalnya enggak beriman pada nomor 6. Iman kepada takdir. 5 rukun iman dia yakin. Tapi kepada takdir dia enggak mau. Dia enggak yakin Allah itu mengetahui, menuliskan di Lauh Mahfuz. Kemudian Allah menghendaki dan menciptakan segala sesuatu. Dia tidak mau beriman pada takdir. Maka orang ini tidak beriman secara keseluruhan. Keluar dari iman, keluar dari Islam. Wallahi la yu'minu hatta yu'minu bil qadar. Tidak disebut beriman sampai beriman pada takdir. Demikian juga kalau ada orang yang tidak beriman kepada Al-Quran, kepada Rasulullah, kepada malaikat, kepada hari kiamat, maka hilang keimanannya. 6 ini harus, itulah yang disebut dengan rukun iman. Adapun cabang-cabang iman, Rasulullah menyebut cabang iman itu ada 73 lebih cabang. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu 73 cabang lebih. A'laha qawlu la ilaha illallah. Cabang iman yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Sedangkan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Sedangkan rasa malu itu adalah cabang dari keimanan. Jadi cabang iman banyak. Di antara cabang itu ada yang merupakan pokok. Cabang tapi kok pokok? Apa? Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah. Kalau ada yang bilang saya enggak mau mengucapkan la ilaha illallah, toh itu juga cabang. Kata Rasulullah itu cabang dan cabang tertinggi. Maka kita jawab ya, itu adalah cabang, tapi cabang yang pokok. Cabang yang tidak boleh hilang. Oleh karena itu ditempatkan sebagai cabang tertinggi. Dan itu adalah bagian dari iman yang tidak boleh hilang sama sekali. Selebihnya beraneka ragam cabang-cabang itu.
yang apabila hilang cabang atau beberapa cabang, maka berkuranglah imannya. Seperti tadi, paling rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Kalau ada orang yang tidak menyingkirkan gangguan dari jalan, berarti dia kehilangan salah satu cabang. Haya, rasa malu itu bagian dari iman. Kalau dia tidak punya rasa malu, berarti dia kehilangan cabang malu, cabang dari iman. Maka berkuranglah imannya. Tapi imannya tetap ada. Ya beda dengan rukun iman. Kalau rukun iman 6, tapi harus gitu. Kalau cabang, ya jika yang hilang itu cabang pokoknya, ya pokoknya itu la ilaha illallah, maka hilang semua. Tapi kalau yang hilang itu bagian yang lain daripada amalan-amalan ketaatan, maka berkuranglah imannya. Nah, penjelasan tentang rukun iman ini tentu ada di dalam pembahasan tauhid secara detail. Ya. Perlu dipelajari Bapak. Kalau kita bahas, kita berubah jadi membahas tauhid. Ya, ada kitab tauhid 3 jilid si Shalih Fauzan. Itu dibahas iman pertama, rukun iman yang pertama di jilid yang pertama. Di jilid yang kedua, rukun iman yang kedua sampai rukun iman yang keenam. Berarti kalau kita ngebahas hadis tentang iman ini secara detail, kita ngebahas 2 jilid buku tentang tauhid. Maka itu pelajarilah secara detail di dalam pembahasan akidah. Ya, harus belajar secara teori dan secara terperinci. Iman kepada Allah mencakup apa saja, dalilnya apa, ya kemudian pengaruhnya apa pada seseorang yang beriman kepada Allah. Perlu itu pembahasan. Bahkan masuk dalam pembahasan iman yang pertama ini juga adalah pembahasan tentang la ilaha illallah. Jadi sangat banyak pembahasan. Iman kepada malaikat misalnya harus dibahas secara rinci, mencakup apa saja iman kepada malaikat itu. Ya di antaranya kepada malaikat-malaikat yang disebutkan namanya seperti apa, kepada tugas malaikat yang diketahui tugasnya seperti apa. Ada pembahasannya dalam kitab-kitab akidah. Ini sangat penting ya Bapak. Kita sibukkan diri dengan ilmu, pelajari, baca bukunya, tanyakan kepada ahli ilmu jika ada yang tidak mengerti terkait dengan hal-hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan tentang ihsan di kesempatan yang akan datang, juga tentang beberapa tanda hari kiamat. Berkaitan masih hadis yang kedua insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Jika kita tidak meyakini salah satu dari iman atau dua, apakah konsekuensi maka bisa membatalkan semua kita? Barakallahu fiik. Tadi sudah disampaikan rukun iman. Jika kehilangan salah satu maka batalah iman seluruhnya. Tadi sudah dicontohkan kepada takdir kan. Siapa yang tidak beriman kepada takdir, maka tidak beriman kepada seluruhnya. Iya, orang yang tidak mengimani takdir atau tidak mengimani malaikat, tidak mengimani kitab termasuk Al-Quran, tidak mengimani Rasul, salah satu di antara Rasul, maka dia kehilangan iman. Ya, tidak beriman. Nah, maka sangat penting tentang iman ini. Nah, Allah silakan.
Masih di mana? Kepada yang meminta-minta. Orang yang miskin ada dua macam. Yang minta-minta dan yang tidak minta-minta. Yang disa'ili wal mahrum. Sebaiknya jika kita tahu dia itu miskin, entah dia minta atau tidak, kita kasih. Ada orang miskin yang tidak mau minta karena menjaga kehormatan dirinya. Kita kasih. Wah, sebaiknya kita kenali orang itu. Ya, kenali ini beneran miskin, diverifikasi. Ya, jangan sampai kita ngasih orang yang kaya. Minta-minta tapi ratusan juta duitnya, megah rumahnya. Itu tidak sedikit yang seperti itu. Ya, berikan kepada yang jelas-jelas miskin saja, yang berhak-berhak membutuhkan. Wallahu a'lam. Baik, mengingatkan terakhir silakan. Tentang apa? Ya. Niat ke kajian untuk kopdar. Apa niat yang ikhlas dalam hadir di majelis ilmu? Kata Imam Ahmad, ayyan bi li raf'il jahli an nafsihi wa an ghairihi. Berniat untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan menghilangkan kebodohan dari orang lain. Itu niat yang ikhlas. Kata Syekh Utsaimin, niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu itu melaksanakan perintah Allah. Kemudian yang menghilangkan kebodohan, kemudian membela syariat, menjaga syariat, juga termasuk niat adalah untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Jadi jika ada tambahan niat, tidak boleh menghilangkan niat-niat yang ikhlas tadi. Niat yang ikhlas tadi tetap ada. Dia ingin menghilangkan kebodohan dari dirinya, dia ingin melaksanakan perintah Allah. Kemudian dia tahu bahwa di majelis itu juga ketemu teman. Dia tahu di situ juga ada sate tadi katanya. Ya, itu bagian daripada hal lain yang tidak ada hubungannya dengan niat awal. Kalau ternyata satenya nggak jadi datang, ya nggak masalah. Emang beneran ada sate? Waduh. Ya, kalau memang ternyata temennya nggak jadi datang gara-gara hujan, ya nggak masalah. Afan ya nggak jadi datang, kopdarnya nggak jadi, jangan kecewa, nggak masalah. Tujuan saya hadir adalah untuk menuntut ilmu, begitu Pak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, mengingatkan bahwa setelah sholat di hari-hari tasyrik itu kita bertakbir, bertahmid dan bertahlil. Ya. Imam mengingatkan setelah sholat, imam mengingatkan, dan nggak perlu juga imam dulu barengan sama makmum, langsung aja bareng. Ya. Allahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kita tutup dengan doa bermajlis. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.